Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PDB 27 akan mempresentasikan final project usaha kami dengan mata kuliah kolaborasi dan inovasi bisnis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Dionysius Wima Putra Laksono dengan NIM 171251128. Dalam kelompok ini saya berperan sebagai CEO. Halo, nama saya Ramza Rafif Sanusi dengan NIM 142251300 dan di sini saya berperan sebagai Head of Operational. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mustafa dengan NIM 1425119 sebagai customer. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Adinda Safitri dengan NIM 4232511038. Di sini saya berperan sebagai mengurus keuangan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hidayah dari NIM 4125106. Di sini saya berperan sebagai direktur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Salsabila Putri Taufik dengan NIM 191251119, berperan sebagai marketing dan sales. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Lestari Borusi Kemorang dengan NIM 125251025. Saya berperan sebagai Product Research and Development. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan produk kami. Nah, adapun nama usaha kami yaitu Nasi Telur Barendo. Dengan tagline kami, Cerdas, Untuk perut, Bahagia. ceria. Latar belakang dan ide usaha. Usaha Telur Barendo Rice Bowl ini muncul dari kebutuhan mahasiswa maupun pekerja akan makanan praktis, terjangkau, dan cocok untuk selera banyak orang saat berkegiatan. Ide ini menggabungkan antara telur crispy yang renyah, nasi daun jeruk yang wangi, dan sambal matah yang segar sebagai ciri khas yang membedakan produk ini dari rice bowl lainnya. Dan di sini sekarang saya akan menjelaskan bisnis modul Canvas dari usaha kami. Pertama pada key partner kami adalah pedagang grosir kemasan yang membantu menyediakan kemasan dengan harga terjangkau. Selanjutnya pada key activities, kegiatan utama kami meliputi produksi dan juga inovasi menu, menjaga kualitas rasa dan kebersihan, promosi, serta distribusi offline maupun online, serta pengelolaan pada stok. Untuk value proposition kami menawarkan produk yang unik, lezat, mengenyangkan, dan tentunya harga terjangkau untuk lingkup mahasiswa. Lalu pada customer relationship, kami juga menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, menerima masukan dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Untuk customer segments kami adalah mahasiswa, pekerja, dan pelajar di SMA di kota Surabaya. Berikutnya pada key resources, kami memiliki bahan baku yang berkualitas, peralatan produk kami juga berkualitas, SDM yang terampil, serta resep dan brandingan produk. Dan di cost structure terdiri dari biaya riset, bahan baku, dan juga peralatan. Dan untuk yang terakhir, dari revenue streams kami, pendapatan kami berasal dari penjualan langsung. Oke, untuk selanjutnya, strategi branding dan channel distribusi. Poin yang pertama ada logo, tagline, dan identitas merek. Brand Dadaria dibangun dengan logo sederhana yang menampilkan karakter makanan rumahan yang hangat dan mudah dikenali. Tagline yang diangkat adalah lezat, cepat, dan mengenyangkan. Sesuai dengan keunggulan rice bowl telur Barendo sebagai makanan praktis untuk mahasiswa. Identitas merek diperkuat melalui konsistensi warna, gaya visual, dan konten media sosial, serta penekanan pada ciri khas produk yaitu telur Barendo yang renyah dan sambal matah yang segar. Dan yang selanjutnya, poin yang kedua, saluran distribusi yang digunakan. Distribusi produk dilakukan melalui dua jalur utama yaitu offline dan online. Saluran offline dilakukan melalui booth penjualan saat Expo PDB yang memungkinkan interaksi langsung dan pembelian spontan dari pengunjung. Sementara itu, untuk saluran online memanfaatkan Instagram dan WhatsApp sebagai media promosi informasi ketersediaan produk serta pembukaan pre-order. Kombinasi kedua saluran ini membuat produk mudah dijangkau dan membantu meningkatkan penjualan selama periode usaha. Oke. Selanjutnya yaitu ada pemasaran digital. Untuk media sosial atau platform yang kami gunakan ada dua, yaitu Instagram dan juga WhatsApp. Untuk di Instagram sendiri kami menggunakan fitur story serta feeds untuk mengupload konten-konten promosi produk nasi telur Barendo ini. Sedangkan untuk media sosial WhatsApp sendiri kami lebih berfokus melakukan promosi melalui chat ke grup maupun chat secara pribadi dari kenalan ataupun kerabat dari masing-masing anggota kelompok kami. Di slide juga terdapat beberapa contoh konten promosi yang telah kami upload yaitu di media sosial Instagram, baik melalui fitur story maupun fitur feeds, yaitu di bagian reels-nya kami mengupload beberapa video dengan sound atau dengan musik yang sedang trending, sehingga bisa mencapai target audiens yang lebih luas.
Selanjutnya yaitu evaluasi produk dan strategi selama penjualan. Kami mengalami perubahan produk, yaitu yang tadinya dimsum saus bolognese menjadi nasi telur barindo, karena menurut kami nasi telur barindo adalah menu praktis yang disukai berbagai kalangan. Untuk perubahan harga sendiri, kami tidak mengalami perubahan harga dari awal, dan yang terakhir adalah strategi selama proses penjualan. Tentunya kami memanfaatkan sosial media yang ada seperti Instagram dan WhatsApp untuk melakukan mengunggah konten promosi di story maupun broadcast yang dikirim ke seluruh grup mahasiswa. Konten promosi kami buat semenarik mungkin dengan copywriting persuasif dan juga menggunakan musik dan tren media sosial agar lebih relevan dengan audiens. Di sisi produk kami memiliki keunggulan tersendiri, yaitu telur barindo yang renyah dan sambal matah yang segar, dan juga porsi yang cukup besar dengan harga yang terjangkau. Baik, di sini saya Nova Adinda Safitri akan menjelaskan hasil dan profitabilitas laporan laba rugi periode 16 Oktober hingga 24 November 2025. Pada periode pertama, pada tanggal 16 Oktober 2025, kami menjual sebanyak 5 produk, memperoleh pendapatan Rp60.000, biaya bakunya sebesar Rp38.500. Maka laba yang kami peroleh Rp21.500. Persentase keuntungannya sebanyak 35,83%. Untuk yang periode kedua, pada tanggal 30 Oktober 2025, kami sudah menjual sebanyak 6 produk. Pendapatan yang diperoleh Rp72.000, biaya bahan bakunya sebesar Rp45.800, maka laba yang kami peroleh sebesar Rp26.200. Persentase keuntungannya sebanyak 36,38%. Lalu, periode ketiga, pada tanggal 24 November 2025, bertepatan dengan Expo PDB, kami menjual sebanyak 22 produk. Pendapatan yang kami peroleh sebanyak Rp264.000, biaya bahan bakunya sebesar Rp167.980, maka laba yang kami peroleh sebanyak Rp147.020. Persentase keuntungannya sebesar 55,69%. Rekap laba keseluruhannya sebesar Rp194.720. Untuk rekap biaya bahan bakunya sebesar Rp232.680. Sehingga secara total usaha kami mengalami kerugian sebesar Rp37.960.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi dan strategi keberlanjutan. Nah, di sini terbagi menjadi 2 poin utama, yaitu pelajaran apa yang kami dapatkan dan rencana ke depannya dalam pengembangan usaha yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu pelajaran yang kami dapatkan dalam kewirausahaan kali ini, yaitu yang pertama pentingnya perencanaan dan juga kontingensi atau contingency planning, di mana melalui pengalaman kewirausahaan yang kami dapatkan dan juga kami jalani selama 1 semester ini, kami mendapatkan pengalaman nih dalam menghadapi berbagai situasi dan juga perubahan yang mendadak. Contohnya saja dalam menyusun proposal perencanaan, ide awal bisnis, dan juga sebagainya. Nah, hal ini mengajarkan kami bahwa lingkungan bisnis itu adalah hal yang dinamis. Yang kedua adalah manajemen operasional dan efisiensi dalam produksi. Nah, dalam proses produksi ini, yaitu produk nasi telur barindo kami menghadapi berbagai tantangan dalam operasional, seperti keterbatasan bahan baku, alur produksi yang dilakukan, serta alat produksi. Hal ini mengajarkan kami bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada kemampuan tim kami dalam menyusun SOP produksi itu tadi, dan juga mengatur alur kerja. Yang ketiga, yaitu memahami voice of customer atau inovasi produk. Di sini kami juga belajar bahwa melalui kegiatan kewirausahaan yang kami jalani, kami bisa memahami dan juga belajar bahwa respons positif dan juga masukan negatif dari para pelanggan kami terhadap produk nasi telur barindo kami itu memberikan kami masukan dan juga data yang sangat berharga untuk kami mengembangkan produk kami menjadi lebih baik lagi. Yang kedua yaitu adalah rencana pengembangan usaha yang akan kami lakukan ke depannya dengan menerapkan 3 poin. Yang pertama adalah fokus utama dalam jangka pendek, di mana kami hanya akan berfokus pada satu hal saja, yaitu prioritas menjaga konsisten masa produk kami dengan menyusun SOP produksi dan juga menetapkan standar takaran bumbu dan juga bahan baku. Yang kedua yaitu dengan menyusun SOP inovasi produk kami dalam jangka menengah, di mana hal ini kami berfokus pada riset varian rasa yang dapat kami tambahkan, yaitu melakukan riset inovasi varian rasa rice ball seperti pendamping daging ayam atau sosis. Dan yang terakhir, penguatan dan juga pemasaran, di mana dalam hal ini kami ingin memaksimalkan dalam pemasaran kami di dunia digital untuk menarik lebih banyak konsumen dengan membuat konten-konten yang menarik yang sangat relevan dengan Gen Z. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dadaria hadir itu sebagai solusi unik untuk mengatasi kebosanan. Pasar rice ball dengan menawarkan telur barindo Minang yang otentik dan juga praktis. Kami juga telah membuktikan kelayakan kami melalui research and development. Dan kami siap untuk memasuki fase pertumbuhan untuk mendominasi segmen local comfort di Surabaya. Rahasia lezat nasi telur barindo, bahan pilihan, resep warisan. Rasakan beda di setiap gigitan. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.